Om Swastiastu. Bapak Ibu Saudara umat sedharma yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, topik yang akan saya angkat di dalam Lentera Dharma adalah cinta kasih di dalam keluarga sebagai cahaya kehidupan. Umat sedharma yang terkasih, kita semua mengetahui bahwa keluarga merupakan suatu kelompok terkecil di dalam lapisan masyarakat yang memiliki peran yang paling penting di dalam kehidupan untuk dapat mempertahankan dan mengamalkan ajaran-ajaran dharma atau kebenaran. Di dalamnya terdapat ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak yang dipersiapkan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Jika di dalam sebuah keluarga telah terjadi kerukunan dan keharmonisan, maka nilai-nilai cinta kasih yang tulus dan ikhlas atau lascarya akan berkembang dan mampu menyebar di muka bumi ini. Seperti yang dikatakan oleh Swami Wiwekananda yang menyatakan bahwa cinta kasih adalah daya penggerak. Karena cinta kasih selalu menempatkan dirinya pada posisi memberi, bukan menerima. Dan dengan kesadaran penuh akan cinta dan kasih yang ditujukan hanya kepada Tuhan, maka kemahakuasaan Tuhan akan datang. Oleh karena itulah, di dalam sebuah keluarga perlu sekali terjadi kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan, serta perlu adanya hubungan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dan di dalam keluarga harus mampu memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Umat sedharma yang terkasih, di dalam Sara Samuscaya Sloka 242 ada suatu sloka yang berbunyi, Cari rekret pranadata yasya canani bunjyate kraminaite trayopyukta pitaroa dharma sadane. Dari sloka tersebut menjelaskan bahwa cari rekret artinya seorang ayah adalah dia yang mengadakan tubuh atau yang dikenal dengan istilah ayah kandung. Kemudian seorang ayah harus mampu membangun jiwa anak-anaknya atau yang dikenal dengan istilah pranadata. Dan seorang ayah harus mampu memberikan makan, mengetahui kondisi jasmani anak-anaknya, serta mampu mengasuh anak-anaknya atau yang dikenal dengan istilah anadata. Dan di dalam Weda Semerti Sloka 3 menyatakan bahwa seorang suami hendaknya menyerahkan harta kekayaannya dan menugaskan istrinya untuk mengurus harta rumah tangga, urusan dapur, yadnya, serta ekonomi keluarga. Demikianlah peran dan tanggung jawab seorang suami atau ayah di dalam keluarga. Umat sedharma yang berbahagia, selain dari peran seorang ayah atau suami, seorang ibu pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Di dalam Atharwa Weda Mandala 14 Sukta 2 Mantra 27 dikatakan bahwa, wahai wanita, dengan kedatanganmu ke rumah suamimu, semoga engkau menjadi petunjuk yang terang terhadap keluarganya. Membantu dengan kebijaksanaan dan pengertian, semoga kamu senantiasa mengikuti jalan yang benar dan hidup yang sehat di dalam rumahmu. Semoga Yang Widi menghujankan rahmat-Nya kepadamu. Di dalam Rigweda Mandala 10 Sukta 85 Mantra 43 dikatakan bahwa seorang istri adalah seorang cendekiawan dan mampu membimbing keluarganya.
Dari kedua sloka tersebut sangat terlihat jelas bahwa begitu besar peran dari seorang istri di dalam ligai bahtera kehidupan rumah tangga, sehingga dengan jenana yang dimilikinya akan mampu menghantarkan keluarganya menuju jalan yang terang, sehingga seorang istri akan dapat membuat rumahnya menjadi surga, di mana tempat berkumpulnya pikiran-pikiran yang baik. Umat sedharma yang terkasih, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah peran dari seorang anak di dalam keluarga. Pada Sarasa Muscaya Sloka 228 dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang anak adalah menjadi anak yang suputra, cerdik cendekiawan, memiliki wawasan berpikir yang luas, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Sebagai seorang anak, kita wajib menjadi anak yang suputra. Ingatlah bagaimana lelah dan payahnya orang tua kita membanting tulang hanya untuk mencarikan nafkah, untuk memberikan bekal uang jajan kepada anaknya. Ingat pula bagaimana orang tua kita berupaya memikirkan masalah pendidikan, kesehatan, dan ingat pula bagaimana ibu kita selalu berupaya menyiapkan makanan-makanan yang bergizi, meskipun hanya dengan menu yang sederhana, namun tidak mengurangi gizi yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga dengan mengingat kesemua hal tersebut, kita sebagai anak hendaknya mampu mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran yang baik yang diberikan oleh orang tua kita. Demikianlah tugas dan tanggung jawab seorang anak di dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara umat sedharma yang terkasih, kita sebagai orang tua tentunya harus memiliki kualitas diri yang memadai agar nantinya anak-anak dapat berkembang sesuai dengan harapan. Artinya, orang tua harus memahami hakikat dan peran mereka sebagai orang tua, baik dalam membesarkan anak, membekali diri tentang ilmu pola pengasuhan anak yang tepat, memahami pengetahuan yang dijalani anak, dan ilmu tentang perkembangan anak. Umat sedharma yang terkasih, dengan pengetahuan yang baik akan pola asuh anak, maka orang tua tidak akan salah dalam menerapkan suatu bentuk pola pendidikan, terutama bagi pembentukan kepribadian anak. Seorang bijaksana pernah berkata bahwa jika anak dibesarkan dengan segala macam permusuhan, maka ia akan menjadi anak yang suka berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan segala macam penghinaan, maka ia akan menjadi anak yang menyesali dirinya. Namun jika anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, maka ia akan menemukan cinta kasih di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara umat sedharma yang terkasih, demikianlah peran cinta kasih yang sangat besar di dalam kehidupan. Semoga kita mampu mengamalkan ajaran cinta kasih, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.